wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan 'alimin hamdan wa fi al-qabul wa fi al-majid. Ya Rabbana alhamdulillah wajhika karim. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakilinya, yang saya hormati rekan-rekan juga para senior, staf pengajar SDN 4 Cigedug yang juga saya hormati. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah, pada kesempatan hari ini yaitu pada hari Rabu kita akan melaksanakan yaitu acara aksi nyata yang insya Allah yang telah dilakukan oleh sahabat kita, kerabat kita, yaitu Bapak Nirwan Hadiansah SPD, di mana beliau telah melaksanakan pembelajaran secara daring dan juga virtual, yaitu dalam mengikuti acara calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2022. Mudah-mudahan apa yang beliau laksanakan, apa yang beliau lakukan mendapatkan kelancaran dan dapat berimbas, terutama untuk meningkatkan kompetensi beliau sendiri dan menular mudah-mudahan ilmunya sampai kepada kita dan juga dapat beliau aplikasikan demi kemajuan khususnya di SDN 4 Cigedug tercinta ini. Sholawat beserta salamnya Allah mugia tetap dicurah limpahkan kepada Habib tertinggi baginda termulia, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak sekalian, pada kesempatan kali ini mungkin ada beberapa serangkaian acara, di antaranya pembukaan yang alhamdulillah telah saya sampaikan, yang kedua menyanyikan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakilinya, yang keempat diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 7 tahun 2022. Yang kelima tanya jawab, kemudian doa, dan selanjutnya tutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita untuk kelancaran dan kehikmatan juga keberkahan acara ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara aksi nyata CGP Angkatan 7 tahun 2022 akan dimulai. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan Indonesia Raya, lagu Indonesia Raya. Ibu bapak dipersilakan untuk berdiri. Indonesia
Bapak Guru dan Bapak Anak akan bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini mewakili Ibu Kepala Sekolah yang berhalangan hadir dikarenakan dia kurang sehat. Maka dari itu mohon maaf bila sambutan saya ini banyak sekali kekurangan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Rabbi yang mana pada saat ini kita dapat menghadiri bersama dalam acara aksi nyata CGP Angkatan ke-7. Salawat dan salam semoga dicurah limpahkan kepada pimpinan kita Nabi Muhammad SAW. Pada acara ini saya sebagai perwakilan mewakili Ibu Kepala Sekolah mengucapkan selamat kepada Bapak Nirwan Hadiasa SPD dari SDN 4 Ciledug yang sekarang sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-7. Semoga Pak Nirwan dalam melaksanakan pendidikan calon guru penggerak ini diberikan kesehatan, kelancaran, apa yang dimaksud, apa yang dicatakan oleh Pak Nirwan bisa tercapai. Dan semoga ilmu yang didapat oleh Pak Nirwan juga ini berguna bagi Pak Nirwan sendiri, bagi kita juga rekan-rekan rekan-rekan seperjuangan di sekolah juga ikut mencerdaskan bangsa yang terutama karena tujuan kita pendidikan sekolah itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Semoga saja Pak Nirwan terus sukses semangat terus Pak Nirwan. Dan tak lupa juga kita di sini sebagai rekan-rekan Pak Nirwan sangat mendukung mendoakan selalu untuk kebaikan Pak Nirwan, untuk kelancaran demi kemajuan kita bersama, demi kemajuan bangsa dan negara. Mungkin sambutan singkat dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu yang telah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan apa yang beliau utarakan menjadi motivasi untuk kita. Mudah-mudahan dapat mengikuti jejak seperti apa yang telah kita saksikan yaitu Pak Nirwan. Mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu acara diseminisasi yang akan dilaksanakan atau dibawakan oleh Bapak Nirwan Hadiasa SPD. Waktu serta tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembukaan saya ikut ke moderator. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas dukungan, partisipasi serta doa dari Ibu Bapak pada saya untuk kegiatan CGP ini yang luar biasa penuh dengan pengorbanan waktu, pengorbanan internet kuota. Ya, baiklah, untuk aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Baik, sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu untuk fasilitator saya itu adalah Pak Yusef Sutebi dan pengajar praktiknya adalah Pak Fuad Munawar.
Beliau adalah yang menjadi penilai baik teori maupun praktik yang telah saya laksanakan. Baiklah, rencana tindakan untuk aksi nyata saya memberi judulnya itu adalah sosialisasi pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi di sekolah. Mungkin Bapak Ibu baru dengar kata restitusi. Ya, itu peserta kades dan guru di SD Pasgedu, tempat di SD Pasgedu. Sebelumnya kita doakan dulu kepada Ibu KS, semoga diberi kesehatan, diberi kelancaran. Kemudian latar belakang kegiatan aksi nyata ini adalah pembelajaran di sekolah akan berlangsung dengan baik jika didukung penerapan budaya positif. Dengan budaya positif akan terwujud pembelajaran yang berpihak kepada siswa, sehingga siswa belajar dengan aman, nyaman, dan senang. Untuk mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah, perlu adanya pembentukan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi di SD 4 Cikedung. Oleh karena itu, saya perlu melakukan sosialisasi. Kemudian tujuannya adalah guru mendapatkan pemahaman mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi sehingga bisa diterapkan di sekolah untuk mendukung terwujudnya budaya positif. Kemudian tolak ukur keberhasilan kegiatan ini, yang pertama guru memahami konsep pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Kemudian adanya poster. Nah, nanti pembuatan poster ini bisa dijadikan aksi nyata untuk PMN atau IKN. Di sana aksi nyata ada. Kemudian guru mampu menerapkan segitiga restitusi saat menangani permasalahan siswa dengan posisi kontrol sebagai manajer. Pasti masih bingung kan? Nanti akan saya bahas apa itu restitusi, apa itu manajer. Kemudian keempat, murid mampu menemukan solusi serta memiliki nilai kebajikan pada dirinya. Yang kelima, murid memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Untuk lini masa tindakan yang dilakukan, membuat perencanaan, membuat materi, berkontribusi dengan kepala sekolah, bekerja sama dengan rekan sejawat, melaksanakan presentasi, kemudian refleksi kegiatan. Dukungan yang dibutuhkan, pertama dukungan dari kepala sekolah, rekan guru dan murid untuk dapat melaksanakan rencana budaya restitusi di sekolah. Kemudian sarana prasarana, dan ketiga adalah orang tua atau wali siswa untuk menerapkan budaya positif ini di rumah. Baiklah, inilah materi yang akan saya sampaikan. Pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun siswa. Jadi dituntun, bukan didorong. Dituntun, jadi dituntun, ya bukan dikenyang, kan dituntun. Dituntun berdasarkan segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini guru sebagai pamong yang menghamba pada anak dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Menghamba di sini bukan menyembah, ya. Jadi guru itu harus mengetahui potensi keinginan yang ada pada diri siswa. Di sini ada kodrat alam dan kodrat zaman. Masih awal kan? Ada yang tahu kodrat alam, kodrat zaman? Pernah dengar? Belum kan? Nah, di sini kodrat alam itu adalah siswa itu tinggalnya ada di mana, dengan siapa, ya, di negara mana. Itu kan alam. Potensi alamnya apa? Jadi anak itu harus mengetahui potensi alamnya agar dapat dikembangkan sebagai potensi dirinya. Untuk kodrat zaman itu terus berkembang, terus berubah. Zaman bahula kita pakai koin, telepon pakai koin kan, gitu kan. Ayeuna telepon tos gratis kan, tidak pakai koin, pakai asal ada kuota bisa telepon sabar-sabar, malahan bisa video call. Itu kodrat zaman. Kemudian bagaimana cara ini agar terlaksana? Pertama,
dengan menjadikan kasih sayang sebagai ruhnya mendidik. Jadi orang mendidik teh dengan penuh kasih sayang. Jadi bukan dengan amuk-amukan, kan? Kadang masalah di rumah kita bawa ke sekolah. Tadinya marah sama suami, dilimpahkan sama anak, sama bor, sama meja, sama sepatu, ya, kemudian kita harus teliti dalam mencari potensi yang dimiliki oleh anak. Jujur saya dari SMP sampai SMA matematika jeblok, malahan di ijazah dapat nilai 1,4 kalau nggak salah. Nah, itu alasan saya kenapa memilih S2 matematika. Ternyata matematika itu hesek, memang hesek. Tapi kalau dipelajari mah mudah, seperti main game, jadi ada teka-tekinya. Terus kita harus teliti dalam mencari potensi yang dimiliki anak. Jadi tiap anak itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Ada yang jago nyanyi, ada yang jago menggambar. Kadang ada anak jago matematika, tapi macana telat. Kayak murid kelas 5 kemarin, nulis itu bisa, maca itu bisa, tapi pas belajar matematika dia juara. Terus adil dalam memperlakukan anak, maksudnya adil bukan sama rata. Kan dalam itu ibunya dalam bahasa dalam Islam adil itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jadi kita harus memperlakukan anak sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Konsep utama modul budaya positif yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar itu ada kebutuhan dahar. Kemudian motivasi perilaku manusia, ada restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir ada segitiga restitusi. Baik, untuk poin pertama, pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah proses pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin ibu bapak masih bingung apa itu terdiferensiasi. Terdiferensiasi adalah sebuah metode pembelajaran yang memberikan banyak pilihan dalam prosesnya, mulai dari materi hingga metode pembelajarannya, tapi bukan berarti memberikan banyak tugas yang beragam. Bukan tugasnya yang beragam, tapi cara pembelajarannya yang beragam. Misalkan dalam buku bacalah, dalam buku ada tulislah. Nah, kita harus memberi pilihan kepada siswa. Benar, hari ini mau dibaca atau ditulis, seperti itu. Jadi belum tentu petunjuk dari buku itu dapat diterima oleh siswa. Nah, sekarang intermezzo terlebih dahulu. Nah, silakan berdua-duaan ya. Ibu bapak berdua-duaan. Yang satu memegang sesuatu yang sangat berharga, suatu rahasia. Sesuatu rahasia. Yang satu memegang, yang satu merayu. Silakan, boleh dirayunan, misalkan bukalah, misalkan gitu kan, boleh dirayu. Bahkan saking kesel, kita bisa juga dengan cara memaksa kan, buka, bahkan bisa diancam seperti itu. Nah, anak sudah mencoba belum? Nah, menurut saya minta pendapat dari ibu bapak. Menurut Pak Enang akan membuka tangan itu atau tidak? Kenapa tidak? Karena Bu Rahayu akan berusaha apa agar Bu Heri Solihah membuka pegangan tangannya? Dirayu-rayu gitu kan? Nah, baik, menurut Bapak Ibu, alasan apa yang membuat orang ingin membuka tangan itu?
ada alasannya tidak? Seandainya UKW pasti kan ada alasannya. Alasannya apa? Seandainya misalkan Bayi Puji membuka pegangan tangan, alasannya apa? Nah, kemudian misalkan dunia tidak mau membuka kepala tangannya, alasannya apa? Penting untuk harus dibuka. Nah, dari di sana permainan tadi itu adalah disebutnya posisi yang mempengaruhi dari intrinsik dari diri kita, ya. Jadi segala sesuatu itu tergantung pada diri kita, sama seperti murid. Karena murid disuruh ini itu biasanya karena takut, bisa karena ingin dipuji. Seperti itu padahal itu salah. Setelah saya pelajari ternyata memaksakan kehendak orang lain itu salah. Nah, di sini ada teori kontrol yang kemudian berkembang dinamakan choice theory. Di sini dari makna kontrol ini kita kadang sering beranggapan ini, guru mengontrol murid, rapi, kan? Padahal anak belum tentu mau diatur oleh kita. Itu caranya, ya kita harus merayunya, membujuknya, tapi bukan memerintahnya. Jadi harus menanamkan pada diri siswa keadaan rapi itu menyenangkan, keadaan teratur itu nyaman, gitu kan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu berefektif dan bermanfaat. Di sini bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Misalkan murid sok diajar sampai pinter, sok nulis, sok dibaca supaya kalian mengerti. Di saat gak ada guru, kadang-kadang kewe nungguan diperintah, kewe nungguan ayah guru. Kadang perlakuan siswa terhadap guru yang lain bisa beda. Misalkan diajar kubudanis saling, pas diajar kuapi asong-asongan, lalu beda. Nah, itu bisa jadi karena ada hal yang dianggapnya oleh siswa itu hanya oleh guru tersebut saya harus nurut. Itu penguatan positif yang kurang efektif dan tidak bermanfaat. Kemudian kadang kita juga mengkritik, kamu mati bisa baca, kamu mati lagi saja. Nah, padahal itu membuat orang akan merasa bersalah. Kadang kan kurang lagi menasihati anak, yang atuh punya kak mate capek mate ngalah duit, anak ujian kalah nah, itu perkataan itu sesungguhnya akan membuat anak merasa bersalah. Kadang pas anak nangis kita tuh merasa bangga, ternyata nasihat kita tuh berat gitu. Padahal itu bukan, tapi anak akan semakin terpuruk dalam rasa bersalahnya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita kan merasa orang yang lebih senior, bisa lebih senior, matur-matur, ibu mas senior, boleh matur. Padahal hal itu kalau dipelajari lagi, bahwa orang tua itu tidak selalu harus merasa bertanggung jawab, karena tiap orang itu memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Misalkan ada anak berantem, kita langsung kurang dulu sok minta maaf. Kan belum tentu anak yang minta maaf tulus minta maafnya, anak yang memberikan maaf tulus, padahal di hati masih dendam. Dan kita memaksakan hal itu.
karena kita merasa menjadi orang dewasa. Ini untuk stimulus respon dan teori kontrol. Langsung ke disiplin positif. Nah, coba saya mau mendengar besok. Menurut Ibu, disiplin itu apa tuh? Sesuai dengan aturan yang ditentukan. Coba Ibu saya partisipasi. Ya, jadi tepat menempatkan diri pada ketepatan waktu. Pak Rahman, apa itu disiplin? Keteraturan. Baik. Padahal yang kita ucapkan tadi itu karena pembentukan dari zaman bahula. Ya, disiplin itu sesuai dengan aturan. Disiplin itu menuruti aturan, bukan? Disiplin itu menurut aturan. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan untuk agar patuh. Lalu patuhnya disiplin. Padahal makna disiplin sesungguhnya itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Disiplin adalah kemampuan memerintah dan menguasai diri sendiri untuk memilih tindakan yang penuh tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai tanpa diperintah oleh orang lain. Jadi disiplin itu harus pada diri sendiri. Itu sulit sebetulnya, sulit tapi gampang. Sulit dilakukan, gampang diucapkan. Jadi nilai-nilai yang kita hargai merupakan nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi disiplin ini ibarat gini Bu, kita dalam agama Islam kan, kalau kita tidak sholat kita berdosa. Tertanamkan dalam diri kita, seandainya kita tidak sholat merasa dosa gitu kan. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu pertama bertahan hidup. Kemudian kita membutuhkan penguasaan. Penguasaan di sini adalah kita perlu diakui kita memiliki kemampuan penguasaan dalam satu hal. Diakui kemampuan kita. Kita memiliki keinginan kasih sayang dan rasa diterima. Itu sudah jelas. Kemudian kita membutuhkan kesenangan, main game, wisata, memenuhi hobi, itu kesenangan. Kemudian kita membutuhkan kebebasan, tidak merasa dikekang, itu merupakan kebebasan dan kebutuhan dasar manusia. Nah, contoh kasus, ada seorang siswa bernama Asep. Dia dilaporkan oleh beberapa temannya karena sering meminta bekal makanan mereka dengan dipaksa. Jika Anda menghadapi situasi tersebut, apa yang Anda lakukan? Siapa? Bu Betri? Menurut Ibu, apa yang akan Ibu lakukan? Langsung dinasihati dulu. Nah. Tadi nasihati gitu kan, pasti lamun kesel anak itu pasti akan kita dibawa ke kantor, diamokan, diceser seperti itu kan. Apalagi kalau lagi telat gajian gitu kan, wah pasti kagak bawa. Ya. Nah, coba di sini kita jawab ya. Menurut Anda apa alasan Asep melakukan hal tersebut? Yang menjadi dasar Asep kenapa melakukan hal tersebut? Pertama, bisa jadi Asep lapar karena orang tuanya tidak berkelan. Itu masukkan pada kebutuhan dasar survival, bertahan hidup, mulai dahar kurang lapar. Kemudian bisa jadi Asep merasa bosan karena menu bekal makan siangnya selalu sama. Itu adalah kebutuhan dasar kebebasan. Jadi hari ini hoyong cocok, besok dok rebus, besok malam dadar, sama-sama dok, tapi berbeda bentuk kan beda. Itu adalah kebebasan.
Kemudian teman Asep menjadi perhatian kepadanya, love and belonging. Jadi pas di PAO kan anak-anak teh perhatian. Padahal perhatian ini itu bukan perhatian dengan kasih sayang, tapi kebencian kan. Terus bisa jadi Asep merasa hebat karena ditakuti oleh temannya. Jadi pas makan makanan teman-temannya, dia tuh merasa hebat, aku kuat, aku ditakuti, aku berkuasa. Ya sabarlah, seperti seseorang menempati jabatan, kan kadang mengeluarkan diktatornya, mengeluarkan fatwa-fatwanya, juga agar bawahan merasa takut, akhirnya dituruti. Sama seperti kita menjadi seorang guru, kadang aku dipolotokan, cici, yuk, jepe, gitu. Kita kan merasa wah, padahal di mata anak bisa kita marah, bisa kita memaksakan kehendak itu, kita bukan sebagai seorang guru, tapi sebagai seorang musuh. Kemudian yang kelima, Asep hanya nyesek dan merasa senang membantu temannya. Itu adalah kebutuhan dasar pun atau kesenangan. Jadi pas anak barang bantu teh merasa senang, sampai nangis teh senang. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan Pak Endang disuruh mengikuti rapat jam 2:30 ke kantor. Itu pengawas, Pak Endang bakal mengikutinya. Alasannya disiplin. Tapi dalam hati mah kadang, aduh kenapa tuh saya hari ya bagus lah. Jadi rata-rata kita mengikuti itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi turutnya kadang sok dibarudan, apa itu satu istri lah, ayah jemput, padahal mumpuk pada bulan. Kadang orang, aduh kemana? Tadi ikuti kayak dibarudan, ikuti mumpuk. Nah seperti itu. Pasti begitu pengalaman. Ya pasti itu perasaan untuk menghindari sampai terpaksa ikut giveaway, sampai terlibatkan ikut ya itu motivasi. Nah, kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kadang kita mengikuti dari itu mah bagus, itu mah ada sok para dereka seperti itu, jadi sok dituruti. Itu zaman juga seperti murid kepada gurunya. Efek negatifnya untuk imbalan atau penghargaan ini, di saat seseorang tidak memberi imbalan, kadang kembali kepada asalnya. Jadi tadinya nurut balik lagi jadi tidak nurut. Untuk imbalan penghargaan ini pernah saya alami sebagai koordinator guru bantu. Jadi tiap ngambil gaji ke Garut selalu dikasih ongkos 10.000. Di saat tidak diberi, kaget ngadumel. Padahal kan tidak ada kewajiban orang untuk memberikan ongkos seperti itu. Kemudian, nah ini yang utama, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi ini tertanam dalam diri kita. Kita berbuat baik untuk diri kita. Kita menjadi baik untuk diri kita. Jadi jangan karena orang lain, jangan karena hayang dipuji. Jadi itu harus kembali pada diri kita. Nah, ini ada studi kasus. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakannya. Kemudian malahan guru
itu menyuruh IPA ke depan. Terus itu guru tersebut menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas pun menjadi gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Menurut Bapak Ibu, baguskah perlakuan Pak Seno tersebut? Tidak, kenapa tidak? Karena menyakiti hatinya, menyakiti perasaan siswa. Itu tidak langsung kita sedang membuli IPA. Kemudian menurut Anda, tindakan Pak Seno itu adalah hukuman atau konsekuensi? Menghukum atau konsekuensi? Hukuman. Ya, mengapa disebut hukuman? Karena hukuman itu bersifat spontanitas dan tanpa melihat asal mula siswa tersebut melakukan kesalahan. Nah, ini identitas gagal. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sok sit up, sok push up, sok diciwit, kan? Jadi menyakitkan itu terjadi, itu namanya hukuman. Pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu terjadi pada hukuman. Terus tidak nyaman untuk murid dalam waktu jangka yang sangat panjang. Misalkan pernah ngepret, blok, itu kan teman anak akan terus terngiang-ngiang. Terus korban mendapatkan keadilan. Misalkan ada anak yang mencuri baju, mencuri pulpen, dimarahi oleh guru. Nah, anak yang dicuri pulpennya merasa adil gitu kan, wah backdoor kan gitu. Terus untuk konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi dan biasanya itu sudah disepakati. Biasanya kelas kita sudah melakukan konsekuensi. Namun tak tahu sit up, namun buang sampah ditajir, itu namanya konsekuensi yang sudah disepakati. Tapi itu efek negatifnya adalah, pertama, tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek, saat itu saja. Kemudian korban bisa diabaikan. Misalkan ada anak mau dibawa pulpenan, si anu mauna disuruh push up, misalkan sesuai kesepakatan, mau kedah kumaha malikeun deui pulpenan, balikeun deh seperti itu, tanpa ada tindakan yang lain. Jadi nanti di diri anak seandainya tidak diawasi pasti akan mencuri. Ya, memang dia tersebut. Tapi kalau restitusi itu adalah merupakan pilihan. Terus menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi menanamkan dalam diri anaknya. Kemudian korban mendapatkan ganti dan murid mendapatkan penguatan serta masalah dapat terpecahkan. Nah, di sini dijelaskan hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi ayo murid turun karena kamu kurang, langsung dilakukan, jadi itu langsung dihukum. Nurut menghormat bendera 10 jam misalkan, atau lari mengelilingi lapang 1000 keliling, kan? Itu lain hukuman. Terus konsekuensi ya seperti tadi. Jadi sudah ada kesepakatan, kami ngacalkan meja push up 10 kali, itu kan sesuai kesepakatan gitu kan. Tapi kalau restitusi itu memberikan pilihan dengan menanamkan keyakinan pada diri siswa tersebut. Jadi kondisi siswa itu untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi bukan yang salah disalahkan, jadi tambah salah. Nah, di sini saya pernah ngobrol sama Bu Elso. Bu, kita tidak boleh menghukum, kita juga boleh memberi penghargaan kepada murid. Di sini cuma pernah ranking hiji, cuma saya pernah ranking. Kadang kan perasaan kita pas lihat yang ranking satu teh, ada perasaan iri, ada perasaan kita sudah berusaha perasaan, tapi apa dia kan seperti itu. Jadi itu penghargaan itu bisa menjadi hukuman bagi orang yang tidak mendapat
penghargaan. Jadi sekarang mas terpenuhi. Kenapa? Makanya bodoh teh kanker bodoh gitu. Karena yang kita hargai yang pintar terus. Jadi akhirnya tertanam dalam diri siswa yang merasa bodoh, tapi mah bodoh, menjaga rasa kainan. Ibu bapak kan sering nonton Doraemon, Nobita kan seperti itu. Saya mah udah biasa bodoh, saya mah udah biasa betenol gitu. Pas kelambat, kalau cicing di luar kan bukan hal disuruh masuk. Itu teh sebuah kesalahan. Di sini dihukum dalam penghargaan dalam jangka waktu yang pendek, siswa teh akan berusaha demi mendapatkan penghargaan. Ada demi penghargaan, bisa jawab dapat duit, bisa dia dapat menjawab tapi tidak diberi penghargaan. Hanya itu diberi. Akhirnya siswa tersebut jadi males gitu. Lagi dengan jadi pasihan, misalkan waktu kelas 5 UPN bisa jawab diberi 5 juta misalnya, 10 juta misalnya gitu. Pas naik ke kelas 6 guru tadinya dikasih hadiah, akhirnya siswa yang tadinya semangat dan diberi 10 juta 20 juta akhirnya jadi udah diberi hadiah akhirnya bisa dipindah dari murid kelas 5 lumayan 5 juta 10 juta. Nah seperti itu. Jadi dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu tidak efektif. Terus kenapa tidak efektif? Karena sesuai yang diinginkan, bukan sesuai dari dorongan dari dalam dirinya. Di saat tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka akan lahir rasa kecewa seperti itu. Nah di sini tidak akan mendapat. Jika tidak mendapatkan maka saya akan kecewa. Nah di sini penghargaan juga akan merusak hubungan baik murid dengan murid, baik murid dengan guru, bahkan guru dengan guru pun akan menjadi terpecah. Misalkan Pak Nirwan dan CGP mau dikasih penghargaan, udahlah masuk sekolah 2 hari seminggu misalkan gitu. Kelas partitur nggak berayu, itu sebuah perpecahan kan? Akan tumbuh anak itu, anak seperti itu. Atau murid yang selalu kita beri penghargaan merasa senang kan terus, tapi anak yang tidak mendapat penghargaan akan sebel gitu ke orang. Malahan saya bingung waktu perankingan waktu kelas 2 dia ranking 3, pas di kelas 3 jadi ranking sekian gitu kan, jauh dari seandainya kita umumkan akan lahir rasa kecewa. Maka di kurikulum 13 jangan ada ranking itu. Bu Ayu kan diajar dulu ke Bapak ranking sabaraha. Lupa dulunya. Kadang ada rasa apa kan sama gurunya. Mana masih Bapak berkesempatan itu wae seperti itu. Itu penghargaan yang membunuh hubungan antara guru dengan murid, murid dengan murid. Misalkan satu bangku berteman, kita bedakan, pasti anak yang satu bakal pasti itu merusak hubungan. Padahal kita niatnya baik kan, memberikan penghargaan. Kemudian penghargaan itu menurunkan kualitas dan kreativitas. Misalkan anak bisa menggambarnya seperti itu, kita hargai gambar yang lebih bagus, maka anak itu tidak akan berkembang seumur umur. Ada maka beri, ada selera si bapak pada senang itu. Kadang kita tidak tahu, mungkin wae anak tersebut matanya simetris, bisa jadi anak itu buta warna. Karena yang buta warna pink baginya itu adalah putih. Kadang kita bingung, anak gambar hubungan teh kewarnaan gitu kan, bisa jadi anak tersebut buta warna. Jadi intinya penghargaan itu hukuman bagi yang tidak mendapatkan penghargaan. Masih kan nunggu. Nah 5 itu restitusi posisi kontrol dulu. Langsung aja ada 5 posisi. Yaitu pertama penghukum.
pasti kita pernah menjadi seorang pemimpin. Udah keluar langsung dicabut, udah itulah penghukum. Udah kerjakan PR, sebuah kerutan untuk penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, di sini masih Pak pembuat rasa bersalah. Misalkan anak sering bandel, dia sing karunya ke ibu dilakukan kepala sekolah, itu kan ke anak teh bakal timbul rasa bersalah. Ujang teh sering gelut baik, bapak ayo diabokan di WA, nah itu membuat rasa bersalah. Kemudian di sini ada guru sebagai teman, budak teh sebagai teman, atau taburi wae sok sakali gitu kan. Akhirnya budak kadang-kadang jadinya ngalinjak begitu. Kemudian ada sebagai pemantau, hanya memantau gitu. Kamu teh salah, terus berumaha. Pak silakan bisa, gitu ya lompong jidar-jidar itu pemantau. Kemudian yang terakhir sebagai manajer. Manajer di sini tidak menyalahkan anak, tapi mencari solusi atas kesalahan yang anak perbuat agar tidak melakukan lagi kesalahannya. Nah, di sini ada contohnya. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan rumah denda. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, itu akan membuka rasa Posisi bersalah. pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang pernah bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendak gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setelah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira
posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Dari video tadi kan ada posisi guru, ada penghukum, memberi rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Di sini terlihat jelas perbedaannya. Penghukum kita harus tinggalkan karena kita juga tidak enak kalau dihukum. Padahal seseorang itu melakukan kesalahan itu pasti ada tujuannya, ada alasannya. Saya pernah melakukan kesalahan karena gurunya waktu ujian, saya kelas 6 SD. Ketika ujian, gurunya malah ngobrol di depan pengawas. Anulai niron, hareos. Tapi kesel, si kertasnya dicoret-coret, digambar-gambar seperti itu. Masih keren, sebelum waktunya masih panjang soal dipasukkan sama pengawas. Akhirnya besoknya dihukum. Karena ada tujuannya kan, seseorang itu ingin mengungkapkan tapi tidak bisa. Pokoknya anak kelas kita, Bu, tolong ngobrol, kan mungkin. Gak mungkin kan seorang siswa bakal menunggu ibunya sedang ngobrol, makan, misalnya seperti itu. Kurang fokus. Ya, pasti ada alasannya seseorang melakukan kesalahan. Nah, sini Ibu Bapak coba jawab siapa yang mengatakannya. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini guru penghukum, pemantau, teman, atau manajer? Pembuat rasa bersalah. Saya kecewa sama kamu, berarti siswa itu merasa bersalah, sudah mengecewakan guru. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai apa? Penghukum. Kemudian ayo lakukan demi saya ya. Nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kan kadang anak bahwa misalnya saya pengen bintang kali, karena kan dirayu seperti itu. Ayo sebagai apa? Teman pemantau. Kan ada konsekuensinya. Kalau nurut dapat ini, kalau tidak dapat itu, seperti itu. Nah, ini bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Berikutnya, kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Memantau. Berapa kali sih saya sudah mengatakan pada kamu? Penghukum. Sesekali kali dicari anggarunya seperti itu. Terus ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu. Nah, terus kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Rasa bersalah yang betul penghukum, sama hukum. Kamu mau berhasil kan dihukum oleh kita, ucapan kita. Kamu mau berhasil gimana? Anak yang bukan. Dan berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer. Semoga kita dapat menerapkannya kan sebagai seorang manajer. Nah, di sini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Pasti Ibu Bapak bingung, kenapa harus keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Pertama, contoh ini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Sangkan naon di helm?
pernah memberi soal ini pada siswa? Jawabannya agar tidak ditilang polisi. Nah, itu adalah keyakinan yang salah. Padahal untuk keselamatannya. Anda bakal hati-hati. Tapi kan namanya cilaka itu tidak ngirim lewat WA, tidak ada di kalender. Terus ini waktu zaman corona kita harus cuci tangan, harus di masker. Tujuannya agar apa? Tidak ada penyakit, demi kesehatan, gitu kan? Nah, pasti jawabannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Ibu bapak, kesehatan keselamatan ini adalah keyakinan yang harus kita tanamkan dalam diri siswa. Misalkan barudak naha urang ulah bicara sampah kamar itu kan untuk kesehatan. Jadi dalam diri anak ulah sampai karena takut didenda, ulah jangan sampai takut dihukum. Rata-rata seperti itu. Buang sampah tajir mana ibu, buang sampah. Jadi anak kalau tidak ada yang melihat, pasti anak akan melakukan kesalahan tersebut. Jadi harus ditanamkan dalam dirinya nilai kesehatan, keselamatan, saling menghormati. Hal tersebut itu ada pada nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh seluruh umat manusia di luar dari agama, ras, negara, dan budaya. Misalkan mencuri itu kejahatan, kan? Hampir seluruh dunia mengakui mencuri itu sebagai kejahatan. Mencuri itu sebagai kejahatan. Tapi di suatu negara, bukan negara, di negara kita sendiri, di satu suku, kalau ada yang mau menikah, biasanya diculik si istrinya, anak perempuannya diculik, dikurung di rumahnya seminggu, maka itu langsung dinikahkan. Bukan misalkan Bu Ayu diculik, kupaina saya culik, belum tentu kan mau menikah. Padahal Bu Ayu menikahnya mau kali info, misalkan info, misalkan itu kan artis Korea. Bukan bentuk kasih ada beda kan seperti itu. Jadi yang nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai kebaikan yang sudah disepakati oleh seluruh manusia di muka bumi. Nah, makna keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Di sini kenapa ada agama, kenapa ada suku? Sebab misalkan makan babi di negara di agama lain ada yang dibolehkan, negara lain tidak dibolehkan. Jadi kita melepaskan nilai, bukan melepaskan maksudnya ya, tapi melepaskan perbedaan agama, suku, negara ini adalah untuk mencari kebaikan bersama, ya, bukan kebaikan yang bersifatnya individu. Jadi maksudnya di sini adalah kebaikan yang universal, diterima oleh siapapun tanpa ada benturan. Kemudian keyakinan ini fungsinya adalah menumbuhkan keyakinan dalam diri siswa, intrinsik, membangun dari siswa. Jadi membangun fondasi keyakinan kebaikan dalam diri siswa agar berdampak terus untuk masa depannya. Jadi bukan untuk di sekolah saja. Baik Ibu Bapak, untuk agar tidak jenuh, mungkin ngantuk ya. Jika saya mengucapkan pagi, Ibu Bapak tepuknya 1 kali. Kalau saya menyebutkan siang, Ibu Bapak tepuknya 2 kali. Tapi kalau saya bilang malam, Ibu Bapak tidak boleh bertepuk karena berisik ya, dengan batur. Siap? Pagi, siang, malam. Pagi, malam. Wah, Ibu Bapak konsentrasi. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, oke, dapat snack tambahan.
Nah, pembentukan keyakinan kelas. Pertama, keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kadang di kelas misalnya kan semua siswa harus ada kurangnya bertugas pikiran, kan tuntut gitu. Sedangkan sebetulnya anak membaca itu bingung. Dokumen, bagaimana nerapkeunana, terus dampak kerabina naon. Anak akan berpikir seperti itu. Anak zaman ayeuna beda zaman baheula ka guru teh nurut gitu kan. Kalau anak sekarang mah ya seperti itu, kadang menjawab gitu. Kayak anak kamari budak teh heureui dipisahkeun teh masih keneh heureui gitu. Ditaruh di peluk orang. Kunaon heureui? Ini mah ada saudara saja. Terus emang kalau saudara boleh dicekek gitu, karena mikir dari itu seperti itu. Dan mungkin anak tersebut sering melihat di lingkungan keluarganya sering kegebutan, sering kemana. Jadi kita harus lihat akar permasalahan dari siswa tersebut, ulah langsung menyalahkan. Salah disalahkan tambah salah. Tapi kadang bingung, anu salah dibenarkan, akhirnya tambah salah. Udah mau benar, kan aneh. Jadi kita harus bisa mencari pemahaman kepada anak tersebut. Yang salah itu salah, bukan yang salah disalahkan, tapi yang salah itu dibenarkan agar tidak jadi salah. Nah, di sini nilai-nilai keyakinan kelas itu adalah keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, saling menghargai, dan banyak lagi. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Bisa di kelas kita tulis, kita harus saling menghargai antar teman. Itu kan penanaman. Oh, kenapa kita harus menghargai? Sebab diri kita juga ingin dihargai. Saya itu. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Nah, ulah banyak-banyak, misalkan 5, daripada banyak jadi turut, minimal 3 keyakinan kelas anak bisa menerapkannya. Misalkan berdoa sesudah dan sebelum belajar, itu kan keyakinan. Keyakinannya apa? Religius, agar ilmunya bermanfaat, seperti itu. Terus keyakinan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Misalkan di sekolah orang membuat keyakinan kelasnya itu harus dapat dilaksanakan. Ulah sampai dia keyakinan kelas disiplin, absen, lewat HP tepat waktu. Kan tidak semua anak memiliki HP seperti itu. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas ini dalam curah pendapat. Jadi seandainya di kelas dia diterapkan, di kelas lain tidak diterapkan, nanti akan terjadi perbedaan. Akhirnya keyakinan kelas itu tidak akan terwujud. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, terus ditinjau berhasilkah atau tidak keyakinan kelas. Nah, ini contoh peraturan kelas menjadi pembentukan keyakinan kelas. Misalkan kembalikan barang ke tempatnya. Ini maksudnya dalam bertanggung jawab. Sepatunya harus dirapikan, maksudnya karena bertanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain. Kebajikan yang dipersana adalah saling menghormati. Jadi dalam menjelaskan pada siswa barudak, kita harus saling menghormati. Syaratnya kumaha? Kaji jangan mengganggu temanmu. Kedua, jangan mencuri barang orang lain, misalkan, atau meminjam tanpa meminta izin, misalkan, seperti itu. Terus saling menghormati. Jadi dibuat nanti tina kalimat dia jadi anakan. Peraturan-peraturan yang tadi dimasukkan dalam salah satu di sini. Misalkan dilarang merokok itu adalah untuk kesehatan dan menghormati orang lain.
kesehatannya untuk diri sendiri, untuk orang lainnya agar tidak terganggu asap rokok itu. Dan yang terakhir ini yang ramai, dilarang membawa mainan atau lato-lato. Ini untuk keamanannya agar tidak celaka, tidak meletup. Terus saling menghormati. Tidak semua orang senang mendengar lato-lato. Orang pasti akhirnya ke bawah-bawah kan, tok-tok disangka main lato-lato. Nah, di sini cara menyusun keyakinan kelas. Pertama dari peraturan kelas dulu, kumpul-kumpulkan dari siswa. Nanti ibu bapak caranya itu, misalkan sama anak-anak peraturan kelas kita apa aja, sesuai keinginan siswa. Jangan buang sampah sembarangan. Nanti dikumpulkan, terus masukkan dalam keyakinan kelas. Misalkan di sini dibuat bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa aja yang masuk dalam bertanggung jawab, misalnya datang tepat waktu, membereskan buku, misalkan kerjakan piket sesuai jadwal, itu masuk dalam tanggung jawab. Terus saling menghormati, misalkan tadi tidak boleh berisik, tidak boleh permainan, masuk gitu. Jadi cara seperti itu. Kenapa harus ada keyakinan kelas? Agar terjadi lingkungan yang positif. Akhirnya di sekolah kalau saling meyakini, maka sekolah terkudu di orang terkudu amok-amokan, orang terkudu nyuruh ini itu, nanti kan tumbuh dari diri siswa. Nanti kelas siswa yang tinggi karena meyakini, misalkan ada adik kelasnya seperti itu melanggar, nanti akan menasihatinya setelah tidak masuk. Kan keyakinan kelas harus menghargai kan. Kita mau capek-capek gitu menasihati anak tersebut. Memang itu teori, tapi dapat kita lakukan bertahap. Kalau lingkungannya sudah positif, maka akan tercipta budaya yang positif. Jadi sekolah terkudu pasang pamflet, terkudu pasang peraturan, akhirnya terbentuk budaya yang positif itu sendiri. Kemarin Bu Elsa waktu webinar dengan Bapak yang di Kanada, bahasa Kanada. Ya emang sih di sisi lain emang jomplang, murid 15 guruna tilu. Terus dalam keyakinan kelas siswa pulang ceria, berangkat ceria gitu. Nah, kenapa tidak kita juga bisa menerapkan sedikit-sedikit agar tercipta budaya yang positif. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Misalkan keyakinan kelas 5, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, bersikap sopan dan menghormati guru, bersikap jujur, saling tolong menolong. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Dan nanti ibu bapak kegiatan tersebut dipoto-foto, bisa jadi aksi nyata untuk IKM, penerapan kurikulum merdeka, bisa jadi aksi nyata. Nah, di sini akan tercipta keyakinan sekolah yang disiplin, religius, peduli lingkungan dan toleransi. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri, bertanggung jawab, dengan menciptakan kondisi bagi siswa agar memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anaknya dicatat pula, dikasih penguatan, dikasih keyakinan, akhirnya ketika dia kembali ke lingkungannya menjadi mandiri yang berbeda dari yang sebelumnya. Jadi maksudnya berbeda, ini jadi lebih baik gitu. Maka guru memposisikan diri pada posisi manajer dengan mengembangkan motivasi intrinsik pada siswa dengan cara pertama, membantu siswa menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah melakukan kesalahan. Terus membantu siswa untuk jujur pada diri sendiri dan introspeksi dampak dari kesalahannya. Jadi misalkan anak
tuh sering mencoret-coret tembok. Ya mungkin dia ingin berekspresi sebetulnya. Tapi kita harus menanamkan pada diri siswa bahwa mencoret-coret itu merugikan orang lain, tidak menghargai orang lain. Terus bagaimana cara memperbaikinya? Mungkin anak akan mencoret-coret atau kegiatan gambar pindah pada buku gambar, diarahkan oleh kita. Terus yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Ketika anak melakukan kesalahan, kita beri penawaran untuk memecahkan masalahnya. Kalau paksaan, push up, diam lah, bukan apa. Hukuman seperti itu tidak akan menjadi anak menjadi lebih baik, jadi justru jadi pendendam. Sama seperti saya menendam sama guru matematika waktu SMP, dendam sampai kain aku. Karena kuliah matematika. Terus, maka kenapa nilai matematika saya hancur waktu SMP? Ketika belajar, ini dikritik. Pengaruh gado atuh, kagalo, tongjidik atuh. Karena kegiatan kita itu sering dikritik, dihukum, terus ini membantu. Padahal orang tidak ngerti. Nah, sih mau dijelaskan tadi. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Tahap segitiga restitusi pertama, menstabilkan identitas, service identity. Dalam hal ini kita harus menenangkan siswanya terlebih dahulu. Di saat dia melakukan kesalahan, dia tahu dia itu salah. Dia itu pasti dalam hatinya bakal dihukum, pasti bakal dicarekan. Maka pertama kita ucapkan kalimat pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Setuju tak? Salah kena naon. Tapi di sini sebutkan kena naon. Ibu ini pernah salah seperti ini. Saya juga pernah salah seperti itu. Maklum, dan kita itu manusia, pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi jangan sampai kesalahan itu menjadi identitasnya, dia itu sebagai orang yang salah. Tapi salah itu merupakan proses seseorang untuk menjadi benaran. Ibaratnya sampai dan pasti mau langsung bisa pasti lagu gelap. Jangan langsung dibentak. Kan ada sebuah penelitian dari profesor, ketika anak dibentak sepersekian miliar sel otaknya mati. Itu bagaimana itu caranya? Teguh dibentak, misalkan dengan cara baik-baik seperti itu. Sama seperti kita, misalkan kita sedang makan di kelas, bicarakan. Kayak makannya seperti itu. Jadi harus dengan baik-baik. Terus ucapan yang kalimat tadi, berbuat salah itu tidak apa-apa karena kita pernah melakukan kesalahan. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Pasti setiap manusia melakukan kesalahan kecuali Nabi dan Rasul. Terus terus saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, tapi nggak usah dibuka aibnya sekalian, ulah cuma tuh namanya takut ada anak terlambat, bapak terlambat malahan bapak sampai itu asup, itu bukanlah hal yang baik ya. Tapi ucapan saya juga pernah melakukan kesalahan hal itu, pasti ada alasan melakukan hal tersebut. Kemudian kita bisa menyelesaikan masalah tersebut seperti tadi. Di sini ibu atau bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan tersebut. Misal di kelas ada anak menghitung kurang kalau dipilari, jangan itu
so untuk aku dipus apa saudara, nah, itu adalah sesuatu yang salah. Sama pernah saya melakukan hal tersebut, ternyata sadar oh saya itu salah. Kamu berhak merasa begitu. Maksudnya misalkan anak, kamu berhak marah, kamu berhak mengungkapkan emosi kamu, karena kamu itu manusia kan, bukan batu, bukan robot. Kemudian apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Nanti anak akan berpikir, kalau saya berbuat salah berarti saya bukan teman yang baik untuk diri saya sendiri. Kemudian tahap kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, di sini setelah anak cerdas, terus anak mati nafsu, pasti tak ungkapkan kalimat ini. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Misalkan ada anak kelabat, pasti lamun niat jahat mau ke sekolahnya. Pasti lamun niat dan bapak jahat, pasti digilte daripada diangkat, daripada menikah kereta PS atau menikah tempat usaha. Maka itu akan lebih dari kesalahan sekedar telat. Terus kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalkan ada anak pas ya, anak berantem gara-gara pulpennya diambil atau pulpennya diambil. Pada anak yang menjadi korban, kita ucapkan hal ini. Kamu patut bangga karena kamu mempertahankan apa yang kamu miliki, seperti itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menanam sikap yang baru. Boleh kamu mempertahankan pulpen kamu, boleh kamu mempertahankan pulpen kamu milik kamu, tapi ulah sampai kamu nonjok orang lain. Jangan sampai kamu berkelahi dengan orang lain. Misalnya kamu sudah mempertahankan, ya kamu hindari aja. Ulah sampai masalah itu semakin bertambah parah. Nah, kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya, maka dia akan merasa dipahami. Terus tahap ketiga restitusi itu adalah menanyakan keyakinan atau sikdili. Kalau tahap 1-2 sudah tersampaikan, terus ucapkan kalimat ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kalau kita keluarga, maka kita harus gimana? Harus saling menyayangi, kan gitu kan? Tidak boleh mengganggu orang lain. Kalau sudah menganggap sebagai keluarga, terus apa nilai umum yang kita sepakati? Jadi dari keyakinan kelas itu dibahas. Nah, kalau Ujang berbuat salah seperti tadi, berarti Ujang tidak meyakini keyakinan kelas apa? Dari orang lain, seperti itu. Terus apa bayangan kita tentang kelas ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya mereka yang inginkan. Apa kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab atau bisa dipercaya? Pasti setiap anak akan mengatakan, ya Pak, abi hoyong jadi jamin bagel dan jamin soleh. Tapi mereka tidak tahu sarana kudu kumaha gitu. Jadi guru membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas, maka anak akan fokus terhadap tujuannya. Jadi orang yang baik kumaha. Yuk kita harus menjelaskannya. Nah, ini adalah video tahap segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu.
ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget, saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Siswa dibuat setenang terlebih dahulu. Kan ada istilah kalau sudah teh saina herang lautna benan. Tapi lamun taya lautna mah benan-benan. Ya, jadi tapi yang harus diperhatikan dalam restitusi itu adalah perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati. Kesediaan orang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah, kemudian pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Yang keempat, perlu adanya usaha perbaikan dari yang berbuat kesalahan. Kelima, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan mau mulai untuk memperbaiki masalah. Jadi biar nyebutkan hujan kudu baiknya, tapi kita menanyakan balik irahan dimulainya. Kalau ada perkataan itu berarti orang kudu bersiap-siap untuk memperbaiki diri. Kamu tak ayah eta, saya deadline eta, maka anak kata jauh-jauhan, besok dewe, ke dewe. Kata kita mulai dari sendiri, mulai dari sekarang. Jika permasalahannya ringan misalnya buang sampah sembarangan dibawa ke kantor, ditanya, nggak usah. Kalau ringan mah, jadi nggak usah melalui tahapan-tahapan tersebut, langsung aja tanya. Coba kalau buang sampah sembarangan berarti kamu tidak meyakini kelas apa? Itu kan langsung berpikir seperti itu. Ulah langsung, alasan kamu buang sampah sembarangan apa? Gitu. Bapak juga pernah, itu kan terlalu ribet kalau masalahnya ringan, bukan? Anak buang sampah sembarangan, anak kan ringan-ringan lah ngobrol di kelas misalnya. Yang ringan-ringan mah nggak usah banyak. Tapi kalau sebisa mungkin langsung pada menanyakan keyakinan kelas dan telah kita sepakati. Terus
Dengan pertanyaan yang bermakna diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, keepesan, gampang ngeluh. Terus yang kedua, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Ulah hayo-hayo, Bapak itu, Ibu ini sampaikan seperti itu. Jadi anak bisa menyelesaikannya sendiri. Kemudian murid menjadi semakin percaya diri, mandiri dan merdeka. Di sini artinya merdeka, mereka akan disiplin tanpa harus disuruh-suruh, karena lahir dalam dirinya sendiri. Buah durian berdaun sirih. Cukup sekian dan terima kasih. Hatur nuhun Ibu Bapak atas perhatiannya. Mungkin untuk sesi tanya jawab saya serahkan kembali kepada moderator. Untuk segala kesalahan ucap, kesalahan apa saya ucapkan mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Iwan yang telah memaparkan beberapa materi yang begitu sangat berarti buat kita untuk menambah wawasan kita. Maka Ibu Bapak, kita ayeuna sesi tanya jawab pilih aya boleh ditaruhkeun atau pilih bade narosan. Memberikan karena dari awal sampai akhir barisan yang memberikan apa itu arti kan notabene bukan orang Islam ya. Jadi ini ternyata lebih ke nasionalis seperti tadi. Ya, lebih universal. Nah, kalau ada orang melakukan besar, ayat dengan koridor agama, seperti tadi tidak lepas dari agama. Jadi, ada orang yang segala sesuatu dari jalan agama. Nah, tadi kan rada bahwa penghargaan itu akan menurunkan kualitas dan kreativitas. Justru anu karaos sama dia dan menggaungkan penghargaan tidak harus berupa barang. Kan ada jika kita mendapatkan kebahagiaan misalkan alhamdulillah, kita dengan ucapan-ucapan seperti itu kan justru tidak serta-merta menurunkan kualitas anak itu. Justru kayak penghargaan baik itu berupa ucapan atau apa, anaknya sok semangat. Ya akhirnya memiliki baliknya metode-metode yang digunakan zaman feodal dulu justru itu membentuk kedisiplinan yang betul beda sama yang dunia. Kembali yang ada orang terpengen tidak bisa melawan arus, belum mengikuti namanya, tapi orang tetap dengan jalan orang yang diyakini. Tapi sebenarnya kalau jadi cenderung memberikan hal itu kurangnya keyakinan di samping keyakinan keras tadi, keyakinan diri sendiri supaya kurang tidak terlena dengan teori-teori barat dari dunia. Tapi sebenarnya saya perterusan orang masyarakat masih masukan. Seperti Pak tadi, kenapa tidak di-print seperti tadi langkah-langkah cara langkah-langkah untuk membuat seperti keyakinan kelas, kata-kata kuncinya dari keyakinan kelas, dari peraturan seperti itu di-print pada setiap tadi. Kemarin tadi tinggalnya itu mamilurnya saat Google karena ada laparikom tak dulu. Ya kan gitu ya, teman-teman kurang saya itu bisa dimasukkan, kasih anu pinter ya, sok kasih ada ilmu, mahal ilmu kolian sampai di kalang ini itu aya anu luasa itu semuanya enggak di anu kirani pinter-pinter kebiasa, abdi kebiasa sok buat kosan mana tadi kayak salah itu tidak apa-apa. Kalau orang nudruk tidak merasa salah bakal sombong. Tapi kemudian Ya, terima kasih Ibu Elis atas pertanyaan dan juga masukan serta arahannya. Mungkin mau ditampung dua atau langsung dengan tabungan satu pertanyaan lagi. Dilema, silakan. Tadi Ibu dari Ibu Guru, sekarang dari Bapak Guru. Berarti posisi kita sebagai seorang guru itu jangan terus seperti apa mengikuti keadaan. Ya, mungkin dua pertanyaan yang hampir bersinambungan. Mungkin yang pertanyaan yang pertama tadi yang diutarakan Bu Elso, painter kurang teh istilahnya mah kuasi mahkamah.
ketika memberikan hadiah tadi Pak Iwan ya. Silakan Pak Iwan ada balik waktu. Terima kasih kepada Ibu Guru, Guru Aris. Ibu, ya pasti kalau dulu kita beranggapan penghargaan itu untuk meningkatkan kualitas. Ya memang secara ekstrinsik, secara luar memang dapat meningkatkan kualitas siswa tersebut. Tapi jika pemberian penghargaan itu tidak tepat, misalkan di hadapan anak-anak yang lain yang kurang, itu akan membunuh Bu sebetulnya. Seperti saya waktu SMP kelas 2 pernah merasakan hal seperti itu ketika saya tidak mendapatkan pujian dari guru atas usaha yang telah saya dapatkan. Misalkan menggambar padahal sudah dengan segala rupa, dengan usaha apapun, tapi guru hanya bilang, wah itu mah bagusnya, keren. Sedangkan diri kita tidak dipuji, tidak diberi penghargaan. Akhirnya berikutnya saya menggambar sakalingan. Akhirnya menurunkan kualitas bagi yang tidak memiliki kualitas di mata guru tersebut, itu maksudnya Bu. Jadi memberikan penghargaan memang dapat meningkatkan kualitas bagi yang menjadikan yang berprestasi. Untuk yang berprestasi bahkan menjadi meningkatkan. Seperti itulah. Jadi terus tadi menurut Ibu benar, kita harus tetap memegang teguh agama kita, agama Islam. Tapi di saat kita berbaur dengan orang lain, nah kita juga harus bisa menempatkan diri kita, jangan sampai mengganggu orang lain itu juga. Ya, saya pernah punya teman orang Kristen, saya juga pernah mendapatkan orang Buddha juga pernah Bu. Ya seperti itulah serba salah. Di sisi lain kita harus memegang akidah kurang, itu jangan sampai kaki kapal bawah. Di sisi lain orang harus menghargai dia sebagai manusia yang ingin dihargai, seperti itu. Malahan kan jadi kontroversi mengucapkan selamat Natal, kan? Itu kan menurut orang lain boleh, kan? Tapi Bu, sebagian ada yang membolehkan, sebagian ada yang tidak menurut ulama. Jadi kita balik lagi ke keyakinan kita gitu. Nah, kemudian tadi menurut Pak Rahman, zaman seperti apa yang harus kita ikuti ya? Zaman sekarang sampai ke zamannya akan datang. Zaman akhirnya zaman digital, kan? Guru, orang mah zaman kolonial, zaman digital. Milenial atau sekalipun kolonial. Ya, kita harus mengikuti zamannya. Kan kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai zamannya, bukan zaman kita. Zamannya bukan zaman kita. Zaman barulah adu kaleci, zaman ayeuna mah main HP gitu kan. Jadi orang sendiri harus bisa gitu, minimal mengikuti. Pernah kan dulu Putra Bilaso pernah kan ikutan lomba salamatan YouTube seperti itu. Itu sebetulnya ada tujuan, sebab tidak semua yang ditampilkan di YouTube itu positif. Orang tua kan tidak tahu, di YouTube kenal kan. Tapi ketika ikut, ketika melihat, ternyata di YouTube tidak semuanya dapat kita ambil ya. Kayak tadi ada universalnya, universal. Malah saya bingung, pernah ngeklik zikir, sholawat, pengantar tidur, klik, iklan habis Korea itu ada. Ya Allah, untuk nama lain jadi muka zikir, bukan iklan itu. Ya itu bahaya. Kalau kita tidak mengikuti zaman sekarang, maka kita akan terus dibodohi sama anak-anak. Pernah kecolongan anak sendiri kasih HP, dilihat ternyata yang disukai itu yang aneh-aneh itu. Namun orang apa ke anak maka terus tenggelam semakin dalam.
koma TikTok. Kan TikTok coba mereka bencingan kali itu pendidikan apa sekian persen seperti itu Pak. Ya mungkin seperti itulah Pak, harus mengikuti zamannya. Ya zamannya digital ya kita ikuti digitalnya gitu. Atau hari habis yang nonton sepuh perubahan ya itulah kita lutuin minimal ya secara HP di atas lumayan atau penuh dengan perjuangan untuk belajar dan menjadi tua itu sebuah keharusan, sebuah kewajiban, tapi menjadi dewasa itu adalah sebuah pilihan. Bersyukurlah kita yang melewati masa tua, karena yang muda belum tentu mengalami hal itu. Ya mungkin jika ada pertanyaan kita bisa lewati secara biasa-biasa ya, jadi tidak lewat diseminasi ini. Mungkin tadi saran dari Ibu diberi langkah-langkahnya, diberi contoh-contohnya. Sabu, terima kasih. Nanti akan saya pertimbangkan. Kemudian untuk pertambahan Pak, untuk aksi nyata IKN modul itu banyak. Jadi aksi nyata itu kalau sudah menyelesaikan 5 modul, akhirnya modul udah. Nah, aksi nyata bikin tahu hukuman di PowerPoint kirimkan medianya kita itu aksi nyata. Jadi berupa video seperti ini. Ya, terima kasih Ibu Bapak atas partisipasinya, atas bantuannya. Semoga menjadi pahala yang berjuta-juta lipat ganda buat Ibu Bapak dan bisa dijadikan sebagai esai seandainya mau ikut CGP, bisa jadikan esai membantu teman sejawat yang sedang aksi nyata. Bisa di sana. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dewan yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikutip tadi dari pertanyaan dari jawaban Pak Dewan, bahwa tua itu bukanlah sebuah pilihan tapi kenyataan yang harus dihadapi. Sampai kita di awal parantos akhir dan parantos rengsek, mudah-mudahan di acara manfaat kaum orang sadayana, khususnya kaum Pak Dirwan, khususnya kaum orang sadayana. Oke, mudah-mudahan sinyana keberkahan dirina, keberkahan orang, oke keberkahan di dunia pendidikan, khususnya di SDN Opat Cigidu, umumnya kaum bangsa sareng negara orang sadayana. Alhamdulillah dan acara kita bina akhir supados rampung berkah. Orang ngadoa kaum ngadoa kueris sarannya ku doa pamungkas penten Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin bima waqirul Qur'an al-Fatihah. Alhamdulillah Bapak Ibu sadayana, acara kawin akhir hapunten binasa galaruni kalpatan simkuring wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.